Selamat pagi peserta didik semua, jumpa lagi bersama saya untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Perlu Anda ketahui bahwa vulkanisme mengacu pada proses magma keluarnya dari dalam bumi ke permukaan bumi. Itu disebabkan karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak di dalamnya. Suhu yang sangat panas ini membuat lapisan permukaan bumi mengalami retakan atau tergeser sehingga material-material yang sangat panas di dalam perut bumi ini keluar. Gejala-gejala ini mampu mengukir wajah muka bumi menjadi berbagai bentuk, sekaligus memengaruhi daripada kehidupan manusia. Aktivitas vulkanisme ini terbagi atas dua. Yang pertama ada intrusi magma dan kedua ekstrusi magma. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama intrusi magma. Intrusi magma merupakan proses penerobosan magma melalui retakan dan celah pada lapisan batuan litosfer yang tidak sampai ke permukaan bumi. Bisa dikatakan kalau intrusi magma ini itu merupakan penerobosan magma ke lapisan-lapisan litosfer yang belum sampai ke permukaan bumi. Sedangkan kalau dia nanti ekstrusi magma merupakan pergerakan magma yang keluar dari perut bumi ke permukaan bumi, sehingga nanti ekstrusi magma ini bagian daripada magma yang sudah sampai ke permukaan bumi, sedangkan bagian yang belum sampai ke permukaan bumi disebut dengan yang namanya intrusi magma. Sekarang kita masuk pada intrusi magma. Kamu bisa melihat pada gambar bagaimana bentuk-bentuk daripada intrusi magma. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tentang keterangan berdasarkan gambar. Yang pertama, lakolit. Lakolit merupakan magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan bawahnya tetap rata. Kemudian yang nomor 2 itu merupakan dike. Dike ini adalah intrusi rata yang memotong batuan induk. Jadi ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Kemudian yang nomor 3 itu batolit. Batolit ini adalah intrusi magma yang berada dekat dengan dapur magma. Kemudian yang nomor 5 itu merupakan sil. Sil adalah lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Kemudian yang nomor 6 itu merupakan diaterma. Diaterma adalah intrusi magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Kemudian yang terakhir yang nomor 7 itu merupakan lapolit. Lapolit ini adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di bawahnya terangkat sehingga menyerupai lensa cekung, sementara permukaan atasnya tetap rata. Jadi lapolit ini kebalikan daripada lakolit. Jadi kalau tadi lakolit yang bagian atasnya cembung, sedangkan kalau dia lopolit ini di bagian bawahnya yang cekung. Sekarang kita masuk pada ekstrusi magma. Perlu Anda ketahui bahwa ekstrusi magma itu sama dengan erupsi gunung api. Karena erupsi gunung api merupakan proses keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Kemudian gunung berapi terdapat di seluruh dunia. Tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepanjang busur cincin api Pasifik, atau sering diistilahkan dengan yang namanya Pacific Ring of Fire. Busur cincin api Pasifik merupakan garis bergeseknya antar dua lempeng tektonik
Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia. Sebanyak 127 gunung api aktif membentang sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, hingga Halmahera, baik yang berada di daratan maupun yang berada di bawah dasar laut. Ahli gunung berapi atau vulkanologi di Indonesia mengelompokkan gunung berapi ke dalam 3 tipe berdasarkan catatan sejarah letusan ataupun erupsinya. Yang pertama, gunung api tipe A atau gunung api aktif merupakan gunung api yang masih menghasilkan magma bekerja dan pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Ciri gunung api aktif merupakan kawahnya selalu mengeluarkan asap dan letusan. Aktivitasnya juga ditandai dengan gempa yang dapat direkam dengan seismograf. Contohnya seperti Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Kerinci. Kemudian gunung api tipe B atau gunung api pasif merupakan gunung api yang sesudah tahun 1600 belum pernah lagi meletus, namun masih memperlihatkan gejala gunung berapi aktif seperti mengeluarkan solfatara. Contohnya seperti Gunung Rajabasa di Lampung dan Gunung Patuha di Jawa Barat. Kemudian gunung api tipe C merupakan gunung api yang tidak diketahui sejarah erupsinya dalam catatan manusia, namun masih menunjukkan adanya aktivitas di masa lampau. Hal ini terlihat dari keberadaan solfatara atau fumarola. Contoh gunung api tipe C ini seperti Kawah Manui, Kamojang, dan Gunung Lahengdong. Selain daripada itu, gunung api juga dibagi berdasarkan bentuknya. Kamu dapat melihatnya sebagai berikut. Kemudian, kalau dilihat berdasarkan tipe letusannya, gunung api dibagi atas 7 tipe letusan. Kamu dapat melihatnya sebagai berikut. Kemudian, kamu juga dapat mengenali ciri-ciri gunung api yang akan meletus. Yang pertama, suhu di sekitaran gunung api meningkat dari suhu normal. Kemudian, terjadi kekeringan sumber air secara mendadak. Pohon-pohon di sekitar gunung api menjadi kering. Sering terjadi gempa dalam skala kecil ataupun besar. Dan binatang-binatang liar yang hidup di gunung api mengungsi ke wilayah lain. Adapun dampak vulkanisme terhadap kehidupan, yaitu dengan adanya proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia sangat bermanfaat bagi lahan pertanian, karena abu vulkanik akibat letusan gunung api membuat tanah menjadi subur. Gunung api merupakan penghasil bahan galian tambang seperti emas, intan, timah, serta bahan bangunan lainnya. Bentuk hasil proses vulkanisme dapat dijadikan wisata alam yang sangat menarik. Demikian pembelajaran kita untuk minggu ini. Jadi silakan pindahkan ke dalam buku catatanmu apa yang menjadi hal-hal penting, dan kemudian silakan siapkan dirimu untuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Demikian saja dan selamat pagi.